Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah, gimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan kesabaran, dan memberikan ketawakalan kepada kita semua dalam menghadapi wabah yang sedang ada pada saat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit mengulas atau menjelaskan mengenai iman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, iman atau percaya terhadap qadanya dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, kita ulas terlebih dahulu apa itu qada dan apa itu qadar. Kita ambil contoh analogi sederhana mengenai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qada artinya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah kapasitas dari keputusan Allah itu. Jadi setiap ada qada pasti diikuti dengan adanya qadar. Nah, kita ambil analogi sederhana. Ketika kita sedang lapar, lapar adalah qadanya Allah Subhanahu wa taala atau keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, baik itu manusia, hewan, dan lain-lain, pasti pernah merasakan lapar. Kan itu merupakan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang telah dijelaskan tadi, setiap ada qada pasti ada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadarnya itu, misalkan ketika kita qada diikuti dengan qadar. Jadi pada saat kita lapar, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada tubuh kita bahwa kita lapar, kita butuh masukan makanan. Nah, setelah kita lapar, berarti hal yang harus kita kerjakan yaitu makan. Nah, ketika makan, sudah pasti dengan jelas pasti ada kadarnya. Setiap kita makan pasti ada kadarnya atau kapasitasnya. Nah, ketika kita makan, kita ambil contoh, misalkan kita makan 1 piring atau 2 piring. Nah, kita contohkan makan 1 piring ya. Kita makan contohnya 1 piring. Ketika kita sudah makan 1 piring, maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada tubuh kita, kepada perut kita,
bahwa kita misalkan sudah kenyang. Tubuh kita sudah tidak perlu lagi mengkonsumsi makanan yang ada karena sudah kenyang. Sudah cukup kapasitasnya. Nah, maka dari itu merupakan sebuah analogi sederhana mengenai adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya misalkan kapasitas motor kita, tangki motor kita atau mobil kita, misalkan kapasitasnya 5 liter, tidak bisa kita ingin mengisinya 10 liter, maka akan tidak cukup, akan keluar si bensin itu. Maka setiap makanan ataupun apapun yang ada, misalkan makanan pasti masuk ke dalam tubuh kita itu ada kapasitasnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita ambil contoh lain. Kehidupan dunia ini adalah qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini adalah qadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap qada ada qadar. Nah, qadarnya Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan ada saatnya dunia ini hancur. Jadi, ada saatnya dunia ini hancur. Maka itu adalah qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki apabila Dia menetapkan sesuatu dan hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi jelas dalam surat ini dikatakan bahwa qada merupakan kehendak yang mana kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata qadar disebutkan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi segala sesuatu pasti ada ukuran atau kadarnya. Dalam surat ini dijelaskan bahwa apa yang terjadi pada semua makhluk sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah, kata qada dan qadar sering kita dengar, sering kita ucapkan. Jadi qada dan qadar, penggabungan antara qada dan qadar adalah takdir. Jadi takdir merupakan penggabungan antara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa kita rubah. Takdir yang bisa dirubah adalah takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq merupakan takdir yang masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya kita ambil contoh, orang miskin bisa berubah menjadi orang kaya jika dia mau berusaha. Selanjutnya, ketika orang yang tidak pintar bisa berubah menjadi orang pintar jikalau dia mau berusaha. Jadi, kepada anak-anakku sekalian,
jikalau ketika Anda sedang belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ketika Anda susah untuk mengerti, teruslah mencoba, teruslah berusaha, teruslah belajar. Karena belajar merupakan takdir yang bisa dirubah. Karena kepintaran Anda, misalkan Anda kurang pintar. Nah, Anda bisa berubah menjadi pintar jikalau Anda mau berusaha dan ingin berusaha menjadi pintar. Karena dalam dunia pendidikan tidak ada kata bodoh. Jadi tidak ada kata bodoh dalam dunia pendidikan. Yang ada hanya kekosongan pengetahuan. Jadi jika kita tidak ingin kekosongan pengetahuan dalam diri kita, maka kita harus mengisinya dengan belajar, dan belajar. Karena dengan kita belajar, kita menjadi tahu. Maka tidak akan kekosongan atau tidak akan kosong pengetahuan dalam diri kita. Hal tadi merupakan contoh takdir yang bisa dirubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubahnya keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya atau menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi jelas, ketika kita mau merubah keadaan dalam hidup kita, dalam takdir yang bisa dirubah ini, kita bisa asal kita mau berusaha. Berbeda dengan takdir yang kedua, ada takdir yang tidak bisa dirubah atau takdir mubrom. Jadi takdir mubrom ialah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia meskipun manusia itu sudah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah adalah kematian. Jadi kematian merupakan takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Karena kematian sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Artinya, dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula melanjutkannya. Jadi jelas, dalam surat ini dijelaskan bahwa kematian tidak bisa kita pajukan ataupun kita pundurkan atau nanti-nantikan. Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembahasan dari awal sampai barusan, jadi mendengarkan semua cerita yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi, sudah tentu jelas dan sudah sepatutnya bagi kita semua harus beriman serta mempercayai adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan sudah seharusnya ketika kita sudah benar-benar mempercayai, maka kita harus mengaplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau percaya kepada qadar yang baik ataupun yang buruknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan
pemaparan yang Bapak tadi sudah sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Bapak harapkan walaupun melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah, tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dan mengikuti pesantren Ramadan yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penyampaian Bapak tadi bisa dipahami oleh kalian semua dan bisa ada hikmah yang bisa diambil dari kata-kata tadi. Dan mudah-mudahan yang salah merupakan kesalahan mutlak dari diri Bapak pribadi dan yang benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.